Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Nining Fitrianingsih, Sarjana Agama, guru pada UPTD SMP Negeri 3 Lobalain, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Saya akan memaparkan tugas 1.4.A.6 demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif. Menurut Dania Goosen, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dengan demikian, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Pada tahap validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Dengan demikian, guru bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahapan segitiga restitusi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada tahapan terakhir ini, murid diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik, sehingga murid mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Kasus pertama, Afi merupakan murid yang pintar di kelasnya. Dia murid yang bertanggung jawab dan selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dengan baik. Suatu hari, Afi marah dan kesal ketika temannya selalu mencontek tugasnya, sehingga Afi mengumpatnya dengan kata-kata yang kasar yang menyakiti temannya, yang pada akhirnya menyebabkan pertengkaran di dalam kelas. Berikut skenario penyelesaian masalah berdasarkan tahapan restitusi. Silakan duduk, Afi. Afi tahu tidak tentang Ipang? Tahu Bu, mungkin tentang saya berkenal di kelas. Oh iya, betul sekali. Itu dipanggil karena hal itu, sayang. Bisa ada pertengkaran di dalam kelas. Tadi saya berkenal karena dia mencontek tugas saya. Oh begitu. Nah, pantas Afi marah. Karena kalau seperti itu, kalau ibu memposisikan diri ibu kepada Afi, pastinya ini akan berat hal yang sama. Iya Bu, karena dia kadang setiap kali ada tugas, ia selalu tidak mengerjakannya. Dia akan menunggu jawaban dari saya untuk mencontek. Oh, jadi sering ya terjadi seperti itu ya. Terus apa yang Afi buat terhadap dia tadi sehingga Afi dan dia bisa bertengkar? Saya marah-marah terhadap dia Bu. Oh ya, tadi ibu juga ada dengar bilang Afi mengumpat dia itu. Iya benar. Nah, Afi, ibu sangat mengerti apa yang Afi rasakan. Dan ibu syukur malah Afi tidak melakukan hal yang lebih buruk daripada itu ya. Ya, sekarang kita mau lihat nih, kira-kira menurut Afi itu salah atau tidak? Salah Bu. Ya, sekarang baiklah kita melihat pada keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Nah, keyakinan kelas apa yang Afi langgar di sini? Saling menghargai Bu. Oh iya, nah ini saling menghargai itu penting
tidak? Ya, betul sayang, saling menghargai itu sangat penting dan memberikan penguatan kepada teman itu juga penting untuk kalian ya. Nah, menurut Afi, apa yang akan Afi lakukan terhadap dia sehingga bisa memperbaiki kesalahan ini? Insya Allah saya akan membimbing dia agar ia dapat mengerjakan tugasnya secara mandiri. Oke, baiklah Afi. Ibu mengucapkan terima kasih ya karena Afi sudah bersedia untuk membimbing dia agar dia juga tidak gampang ya. Ya, Bu. Ya, terima kasih. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Hafiza dari kelas 9A pada UPTD SMP Negeri 3 Lobalai, Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Saya senang sekali setelah berbincang dan berdiskusi dengan Ibu Nining, sehingga permasalahan saya dengan teman saya terselesaikan. Insya Allah, kedepannya saya akan lebih bersabar dan menguasai diri. Terima kasih Ibu Nining. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua, Farel sering datang terlambat. Dia sering tidak mengikuti apel pagi di sekolah dan namanya selalu tercatat dalam buku piket. Berikut skenario penyelesaian masalah berdasarkan tahapan restitusi. Halo Farel. Ya, Farel hari ini terlambat ya? Iya, Farel datang terlambat kenapa? Karena semalam saya sempat begadang. Ternyata Farel begadang ya tadi malam. Nah, seingat Farel, Farel sudah terlambat berapa kali? Sampai hari ini saya sudah terlambat dari tempat. Wah, banyak ya. Ya, sering terlambat itu suatu kesalahan atau bukan? Oh iya, berarti Farel tahu ya itu adalah hal yang salah ya. Ya. Nah, tapi berbuat salah itu sebenarnya biasa manusiawi. Semua orang juga bisa buat salah. Itu juga kalau buat salah. Terus, tapi yang terpenting di sini adalah bagaimana caranya kita memperbaiki kesalahan yang sudah kita lakukan. Iya. Nah, Farel mau tidak kalau kita mencari solusi untuk memperbaiki kesalahan yang Farel buat? Oke, kita cari solusi sama-sama ya. Oke. Nah, Farel sering datang terlambat itu karena apa? Karena saya sering bangun terlambat. Oh iya betul, tadi Farel sudah bilang karena sering bangun terlambat ya. Iya. Nah, itu Farel sering bangun terlambat itu karena apa? Karena saya sering begadang di tempat. Oh, sering begadang, betul. Tadi Farel sudah kasih tahu bahwa sering begadang di tengah malam. Nah, Farel tahu bahwa kita punya keyakinan keras yang sudah kita sepakati. Tahu. Nah, sekarang keyakinan keras apa yang kira-kira Farel sudah langgar? Disiplin, Bu. Oh iya, disiplin. Nah, menurut Farel itu disiplin itu penting atau tidak? Penting, Bu, karena disiplin membuat saya dapat di sekolah tepat waktu dan saya bisa belajar untuk menghargai waktu. Oh ya, bagus sekali. Jadi betul, menghargai waktu itu sangat penting dan bermanfaat untuk kita sayangnya ke depannya. Jadi kalau kita sudah terbiasa dan kecil menghargai waktu, sampai nanti kita tua pun juga akan seperti itu. Terbawa ya. Nah, Farel, bagaimana cara Farel untuk memperbaiki ini? Saya tidak akan begadang di tengah malam. Ya. Dan saya akan memberitahukan kepada orang tua saya untuk memanggil saya pada pagi. Pada pagi hari ya. Ya, jadi sampaikan pada orang tua, mama, bapak, tolong bangunkan saya lebih pagi agar saya tidak terlambat lagi. Nah, Farel bisa berusaha lebih apa untuk tidur lebih awal. Baik, Farel sudah menemukan solusi dari apa yang menjadi permasalahan Farel, yaitu tadi terkadang terlambat. Ya. Oke, Farel, Ibu
juga nanti akan bekerja sama dengan orang tuanya Farel agar Farel tidak terlambat lagi ke sekolahnya. Nah, bagaimana? Farel senang? Senang. Oke, silahkan Farel kembali ke kelasnya ya. Terima kasih sayang. Pagi, perkenalkan nama saya Farel Adu. Saya adalah salah satu murid kelas 7C UPTD SMP Negeri 3 Lobalain, Kabupaten Rotendao. Terima kasih Ibu Nining karena sudah berdiskusi bersama saya untuk menemukan solusi dari permasalahan saya agar saya tidak lagi terlambat ke sekolah. Selamat pagi. Demikianlah demonstrasi penerapan segitiga restitusi budaya positif modul 1.4. Dan terima kasih saya ucapkan pada 1. Suci Hafizah murid kelas 9A, 2. Farel Adu murid kelas 7C, 3. Vitalia Husen murid kelas 9A, dan semua pihak yang terlibat dalam demonstrasi dan pembuatan video ini. NB, aktor yang terlibat hanya bermain peran, tidak ada maksud untuk menjelekkan murid tertentu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.